Oh, baik. Selamat malam semuanya, Tacia Wanan. Jadi kita kembali lagi dalam pembelajaran kita yang kedua, yaitu Lundi. Pembelajaran mengenai Lundi yang kedua. Nah, perkenalkan nama saya Nicholas, salah satu member atau pengurus dari School of Thought. Jadi ada beberapa teman yang menanyakan apakah yang di TikTok itu juga saya yang mengelola, jawabannya beda-beda. Jadi di School of Thought ini kita ada beberapa orang yang menaungi. TikTok punya bagiannya sendiri, pengelola YouTube ada sendiri. Saya cuma fokus ngebuat buat apa nih, research dan juga video-video diskusi belajar bersama seperti ini. Nah, jadi em, kita pada malam hari ini, oh sebelumnya sebagai informasi, eh, School of Thought itu adalah satu organisasi yang bersifat independen. Jadi teman-teman siapapun yang ingin bergabung dan belajar bersama masuk grup itu dibebaskan. Ya, feel free untuk WA dan juga DM TikTok kami atau Instagram kami. Ya. Nanti di akhir video akan diberikan alamatnya untuk dikontak siapa aja. Nah, jadi teman-teman, video ini diambil pada pukul 1 pagi lewat 3 menit tanggal 27 Juni 2026. Di mana video ini diperuntukkan untuk materi pembelajaran terutama dalam kitab Lundi. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam tema pembelajaran kedua, yaitu mengapa harus belajar Lundi dan juga eh, apa konsep belajar dari Lundi itu sendiri. Nah, minggu lalu kita sudah ngebahas tentang yang namanya sejarah atau kanonisasi dari kitab Lundi. Sebenarnya jujur ya, topik ini sangat luas karena kita mau bahas 3 sesi pun topik ini cukup menarik sebenarnya. Yang namanya kanonisasi kitab Lundi ini karena esai dan research-researchnya cukup banyak. Tapi kita nggak ada, saya rasa kita tidak akan buat sesi sepanjang itu. Ya, saya rasa kita tidak akan buat sesi sepanjang itu karena fokus kita pada kira kenapa kita harus belajar Lundi dan nanti kita akan masuk ke dalam ayat-ayat Lundinya. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan kaji dulu alasan mengapa kita harus belajar Lundi. Teman-teman perlu diketahui, saya memiliki satu kebanggaan tersendiri apabila kita mempelajari Lundi, kita seenggaknya kita bisa melihat bahwa hasil dari Lundi itu adalah sesuatu yang nyata. Artinya seperti ini loh. Teman-teman bisa lihat ya, Lundi itu adalah suatu kitab yang orang sucinya aja waktu ngomong, waktu dia sabdakan, ya waktu beliau sabdakan, hasilnya tuh sudah nyata. Paham tidak? Hasilnya sudah nyata. Hasilnya nyata bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk lingkungan sekitar. Kitab Lundi adalah satu kitab yang orang sucinya sabdakan. Waktu dia sabdakan, dia punya bukti nyata bahwa kitab ini bisa mengubah masyarakat. Pada umumnya, banyak ajaran-ajaran yang transformasi kepada masyarakat itu justru pasca seorang sucinya itu mencapai kesempurnaan atau meninggal. Tetapi kalau teman-teman lihat Lundi, Luni itu orang sucinya masih hidup dan orang sucinya ada Konfusius, tidak pakai banyak-banyak mukjizat, bahkan mungkin kalau teman-teman lihat ya, riwayat tentang Konfusius itu hampir gak ada mukjizatnya, ya bahkan mungkin bisa dibilang gak ada mukjizat, tetapi yang luar biasa adalah tanpa embel-embel keajaiban, mukjizat, bla bla bla, itu dia punya hasil dari ajarannya itu nyata. Itu yang patut kita lihat. Zaman sekarang orang banyak sekali menuntut yang namanya keterukuran. Artinya sesuatu yang bersifat spekulasi seperti mukjizat, seperti hal-hal yang sifatnya goib. Ya tentu saya percaya ya sama hal-hal yang demikian. Itu orang sekarang tidak terlalu mau banyak dengar. Ya, tetapi Konfusius di dalam konteks zamannya, kalau teman-teman baca kitab Kongse Chiai di dalam bab satunya, itu Konfusius diriwayatkan bahwa beliau baru menjabat menjadi seorang pejabat di satu daerah, itu daerahnya pun sudah damai. Jadi orang suci yang menyabdakan kitab Lundi ini, Konfusius ini, dia ngomong dulu ada hasil nyatanya. Jadi kalau Konfusius ngomongin soal penataan negara, tentang keluarga, tentang pembinaan diri, ya dia sudah punya hasilnya. Hasilnya diterapkan, rumah pun kamu keluar, kamu gak perlu kunci.
Bayangkan, jadi kitab Luni ini adalah satu kitab yang merupakan hasil pembinaan. Dia real, dia merupakan satu kitab real. Sehingga kemarin ya, waktu saya sebelumnya kan sama School of Thought itu kan dia sesinya lebih tertutup ya. Artinya lebih belajar kan, belajar Luninya tuh lebih one by one gitu kan, lebih tidak dipublish umum lah. Nah, ada seorang peserta menanyakan, Luni ini adalah kitab 2500 tahun yang lalu. Kenapa kalau demikian kitab ini masih relevan di zaman kita? Jawabannya sangat simpel. Kamu kalau belajar sains, sainsnya orang 2500 tahun yang lalu. Sekarang sains makin update, makin modern. Kamu berarti memang ketinggalan zaman. Kamu kalau belajar teknologi 2500 tahun yang lalu, sekarang teknologi sudah wadidaw, sudah berkembang sangat luar biasa. Kamu balik ke 2500 tahun, itu gak akan relevan. Kamu belajar tentang pengobatan 2500 tahun yang lalu, sekarang punya tambahan, punya catatan, punya penyempurnaan sudah cukup banyak. Tetapi kalau kamu belajar filsafat orang suci 2500 tahun yang lalu, itu akan selalu relevan sepanjang masa. Kenapa? Karena ajaran para suci, dia akan selalu relevan selama manusia punya penyakit. Makanya kalau teman-teman lihat ya, Buddha di dalam ajaran Buddhis itu mengajarkan bahwa selama masih ada kilesa, pasti selalu akan yang ada namanya dharma gitu loh. Manusia punya kilesa, makanya kamu punya yang namanya dharma untuk mengobati kilesa. 84.000 penyakit hati, Buddha punya 84.000 obat untuk menyembuhkan hati kamu. Demikian juga yang namanya ajaran para suci sebenarnya. Selama hati manusia masih jatuh dalam kegelapan, mereka selalu akan menjadi terang untuk membawa kamu keluar dari kegelapan itu. Sehingga kalau orang tanya, apakah belajar kitab dulu ini, belajar ajaran Konfusianisme, ini masih relevan? Jawabannya sangat relevan. Di zaman Chungqiu, di zaman Konfusius, itu ributi soal anak tidak berbakti. Zaman sekarang anak gak berbakti itu makin banyak. Di zaman Konfusius kamu ributkan soal yang namanya penguasa yang korup. Di zaman sekarang ya penguasa di negeri lain cukup korup. Ya penguasa di negeri lain sangat korup, sangat amat korup di negeri lain. Kemudian eh, apa lagi? Penguasa apa nih seorang bawahan menyerobot makan atasannya itu juga banyak. Di zaman Konfusius terjadi, di zaman kita terjadi. Sehingga Luni akan so modern karena Luni membahas tentang pengobatan hati, pembinaan karakter, penyempurnaan diri. Banyak sekali orang yang tentu melakukan kesalahan yang persis seperti di era-era Konfusius zaman dahulu, ya, tetapi metodenya saja beda karena perkembangan zaman. Tetapi Luni, beliau membahas, di dalam buku ini membahas hal yang justru mengobati kesalahan-kesalahan tersebut. Sehingga Luni akan tetap selalu relevan. Nah, tetapi pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus belajar Luni? Ya, tadi kita sudah bahas simple. Nah, saya sekarang mau memberikan satu testimoni dulu. Belajar Luni, kamu bisa bahkan terapkan di dalam duniawi kamu. Apakah berarti belajar ketuhanan seperti ketuhanan dalam Konfusianisme ini, kamu bermain di duniawi? Oh tentu. Karena justru di dalam Konfusianisme diajarkan, kamu tidak diajarkan meninggalkan duniawi. Tidak diajarkan menghilangkan kemanusiaan kamu berfokus pada ketuhanan kamu. Justru kamu diajarkan bahwa ketuhanan itu dilandasi dengan yang namanya kemanusiaan. Artinya gini, untuk mencapai ketuhanan, kamu harus mulai dari yang namanya kemanusiaan. Ya, kemanusiaan kamu adalah tangga menuju ketuhanan dan ketuhananmu tercermin dalam kemanusiaan kamu. Sehingga tidak ada artinya sekelompok orang yang mengatakan, yang penting kamu sembahyang, kamu berdoa, kamu baca parita, kamu lantunkan doa-doa, melantunkan yang namanya pengujian terhadap sesuatu. Tetapi pada akhirnya tidak ada yang namanya hasil, tidak ada buah dari perbuatannya gitu. Tidak ada buah berupa kemanusiaan. Pada akhirnya itu semua jadi nol. Nah, di dalam Konfusianisme justru mengajarkan bagaimana yang namanya you mulai dari kemanusiaan, you akan berakhir di dalam ketuhanan yang sempurna. Artinya ketuhanan itu ditampakkan lewat kemanusiaan dan kemanusiaan hasil kesempurnaannya adalah ketuhanan. Jadi itu bukan dua hal yang berbeda. Nah, hari ini kita bisa lihat ada satu tokoh bernama Shibusawa Eiichi. Shibusawa ini disebut Bapak Kapitalisme Jepang. Karena beliau ini membantu memodernisasi perekonomian Jepang, sehingga pada akhir Jepang nanti menjadi salah satu negara yang sangat kuat. Nah, tentu orang ini hidup sebelum Perang Dunia.
Sebab berkat beliau juga saat itu Jepang menjadi satu negara yang sangat kuat, bahkan mungkin bisa dibilang ya secara gak langsung kekuatan Jepang ini menjadikan Jepang itu salah satu negara Asia yang sangat kuat sampai bisa menjadi partisipan dari Perang Dunia Kedua. Nah, jadi teman-teman bisa lihat Shibusawa Eichi. Waduh, ya, ya maaf, terputus sebentar. Jadi teman-teman bisa lihat Shibusawa Eichi. Ya, Shibusawa Eichi ini, beliau punya satu tesis yang sangat bagus, yaitu apa? Luni dan Sempoa atau Abaskus itu tidak terpisah. Artinya gini loh, Luni dan hitungan perekonomian itu bukan dua hal yang berbeda. Luni melambangkan etika, kebajikan, kejujuran, tanggung jawab sosial. Sedangkan Sempoa atau hitungan bisnis itu melambangkan bisnis, keuntungan, akuntansi, dan produktivitas. Shibusawa terkenal dengan filsafat persatuan moralitas dan ekonomi yang dirumuskan melalui Analect of Confucius and Abascus. Bagi Shibusawa, keuntungan bukan sesuatu yang kotor. Yang salah adalah keuntungan yang diperoleh tanpa kebenaran moral, dan tanpa manfaat sosial. Karena itu, ia menolak kapitalisme hanya mengejar laba pribadi. Ya, jadi teman-teman bisa lihat sumbernya di nippon.com. Ya, jadi teman-teman bisa lihat bagaimana cara berpikir Shibusawa ini. Itu bahkan berpengaruh pada etika bisnis Jepang. Jepang itu bukan satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Ya, kalau kita bandingkan dengan negara kita Indonesia, sumber daya alamnya sangat luar biasa, sangat luas. Sangat luas, sangat luar biasa. Tetapi kenapa pertanyaannya hari ini Jepang dia bisa kok lebih maju dari kita? Jawabannya sangat simpel. Jepang menggunakan SDM-nya dengan maksimal. Melalui apa? Pelatihan yang namanya moral etika dan etika bisnis dalam bertindak dan bekerja. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana Jepang menggunakan filsafat Konfusianisme. Mereka mungkin beragama Shinto, mereka mungkin banyak yang kepercayaannya adalah Zen. Tetapi saat kalian bertanya kepada mereka, etika hidupnya itu di mana? Mereka sejak kecil diajarkan Tichekui. Mereka sejak kecil belajar Luni. Mereka sejak kecil diajarkan tata krama para Konfusianis. Sehingga etikanya, etos kerjanya, kepribadiannya itu sangat disiplin, ketat, dan tak bercela. Maka teman-teman lihat ya, kalau kita bilang orang Jepang janjian jam 6, mereka pasti akan datang 5.30. Mereka sudah standby. Bahkan ada orang bilang telat 1 menit di Jepang tuh haram. Saya bahkan tidak mengerti betapa ekstrimnya itu. Kalau janjian sama saya telat telat 30 menit pun saya masih bilang, oh luar biasa, kamu datang masih oke lah, telatnya cuma 30 menit. Bayangkan seberapa kendor kita punya kedisiplinan. Tapi kalau di Jepang kamu telat 1 menit aja mereka sudah bilang, wah itu suatu aib itu. Jadi teman-teman kebayang tidak ya? Di Jepang, waktu itu tuh tidak dikorupsi. Ya, uang pun juga tak dikorupsi. Kamu titip uang 500 juta ke orang Jepang yang mungkin kembalinya kalau bisa dia balikan kamu lebih. Atau mungkin ya tetap 500 juta. Tetapi di Indonesia, kita punya satu kebiasaan buruk. Waktu aja mau kita korupsi, apalagi uang. Ya, waktu aja mau kita korupsi. Waktu yang jelas-jelas gratis. Ya, merugikan orang cuma karena menunggu. Tetapi kita kadang mau korupsi uang itu. Nah, mungkin ini satu satu pembelajaran yang bisa kita lihat. Jepang menjadi satu negara maju itu bukan karena dia SDA-nya banyak, tetapi karena SDM-nya benar-benar dimaksimalkan. Orang sangat mau berbisnis sama orang Jepang. Orang mau sekali punya pekerja orang Jepang. Kenapa? Karena etos kerjanya itu yang benar-benar maksimal. Karena mereka adalah satu sekelompok orang yang kalau kamu kasih dia pekerjaan, dia kerjakan sampai tuntas. Dia tidak ada korupsi-korupsi, dia tidak ada ambil-ambil curi-curi untuk kabur-kaburan, itu gak ada. Orang Jepang tuh benar-benar luar biasa. Itu bermula dari mana? Etos kerja Konfusianismenya. Mereka bermula dari satu tesis ini yang namanya tata krama, moral etika, dan juga yang namanya hitungan bisnis itu tidak terpisah. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Jadi kalau ditanya apakah ajaran orang suci itu bisa membawa manfaat kepada kehidupan kalian? Ya tentu. You punya etika yang baik, you punya moralitas yang baik, siapa perusahaan yang nggak mau pakai kamu? Benar tidak? Nah, jadi kita hari ini belajar dulu nih, itu juga pasti ada manfaat untuk keduniawian kita. Tetapi tentu sebenarnya manfaat yang lebih jauh masih banyak lagi.
Nah, kita masuk ke dalam slide berikutnya. Ini sebenarnya ada satu slide lagi ya tentang Chao Pu. Nah, teman-teman boleh coba cari ya yang setengah setengah kitab Lundi itu bisa untuk menata dunia. Teman-teman boleh cari ini ya. Cao Pu adalah seorang menteri dari dinasti Song. Teman-teman boleh coba cari kisah ini. Beliau itu membantu pendiri dari dinasti Song untuk menata negara dan membantu itu dengan sangat baik. Sampai akhirnya masuk ke dalam generasi kedua rajanya, akhirnya rajanya berganti ke anak raja yang dia abdikan. Anak raja ini bertanya mengenai pembelajarannya, kamu tuh belajar apa? Kamu tuh ngapain sebenarnya kan? Nah, dan Cao Pu, Perdana Menteri ini hanya menjawab, saya dulu menggunakan setengah kitab Luni untuk membantu papa kamu. Sekarang saya menggunakan setengah kitab Luni lagi untuk mengabdi membantu kamu. Jadi, Cao Pu dengan reputasinya yang sangat luar biasa untuk bisa menata negara dengan sangat baik. Itu beliau punya basic adalah kitab Luni. Kitab Luni itu yang dipakai untuk dasar-dasar beliau untuk menata nama pemerintahan yang baik. Sehingga hari ini kita bisa lihat ya, Kitab Luni sebenarnya merupakan salah satu kitab yang bahkan kamu pakai di dalam pemerintahan, di dalam etika hidup, di dalam keluargamu. Itu ada satu kitab yang sangat manjur. Ya, ada kitab yang sangat manjur. Jadi belajar Luni manfaat sangat banyak. Nah, ini kita juga bisa lihat ya, ini adalah Master Cheng Yi. Apa yang beliau katakan tentang pembelajaran Luni? Yuk kita baca bareng. Master Cheng Tze, Guru Cheng atau Cheng Tze berkata, membaca analek atau Luni, ada orang yang setelah membaca sama sekali tidak terpengaruh. Ada yang membacanya menemukan satu dua kalimat yang dia sukai. Ada yang setelah membaca baru mengetahui keindahan dan menyukainya. Dan ada yang setelah membacanya tanpa disadari tangannya menari dan kakinya mengentak. Ini yang kalimat terakhir ini teman-teman bisa ketemu di dalam kitab Mengce. Ini adalah suatu ungkapan. Di sini konteksnya kitab Mengce itu ngomongnya seperti ini. Orang yang dengar musik itu dia punya kebahagiaan. Itu terlihat dari tangan dan kakinya bergerak sendiri, menari sendiri, mengentak sendiri gitu loh. Nah, ini konteksnya masuk apa? Membaca Luni, dia menyadari bahwa Luni ini sesuatu yang sangat agung dan luar biasa. Dia mencapai suatu pencerahan, dia mencapai satu apa ya? Satu pemahaman saking bahagianya dia punya apa nih dia punya tubuh itu bisa masa tuh secara harmonis dan natural itu bergerak sendiri dan pelan-pelan dia mempraktekkan itu dengan sangat baik. Nah, makanya Cheng Cheng mengatakan orang zaman sekarang tidak memahami cara membaca yang benar. Seperti halnya membaca analek. Jika sebelum membaca seseorang adalah orang seperti ini dan setelah membacanya ia tetap orang yang seperti ini, maka itu sama saja dengan tidak membacanya. Artinya kalau membaca Luni tidak ada perubahan hidup, itu sama saja kita belum baca Luni. Ini kata dari Guru Cheng Tze. Nah, ini sesuatu yang sangat penting ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini dari Cusi. Jadi Cusi menjelaskan juga mengenai Luni ini apa ya dan bagaimana cara membaca kita bisa lihat. Cusi mengatakan sebagai contoh Konfusius mengajar murid-muridnya juga memiliki hierarki dan tingkatan. Mengapa seorang bijak tidak mengajar semua orang untuk mencapai apa yang dicapai oleh Yen Hui dan Cheng Tze? Cekong Celu dan lainnya berhenti pada tingkat menjadi Cekong Celu karena bakat mereka hanya sejauh itu. Sebagai contoh, mengendalikan diri dan kembali ke kesucian, ke Cifuli. Meskipun secara khusus diajarkan kepada Yen Hui, Yen Tze. Dengan cara ini, prinsip mengendalikan dan kembali kepada kesusahan tetap berlaku untuk orang lain. Jadi sebenarnya Yen Hui, jadi masa sorry maaf, Konfusius itu sebenarnya adalah seorang guru yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman baca Tao Te Ching ya, Tao Te Ching itu ada mengatakan air tuh punya satu sifat ya, menyesuaikan wadah. Itu semua teman-teman pun nggak perlu baca Tao Te Ching untuk tahu itu. Anda cukup tuang air ke gelas dan ke kotak ya, Anda bisa lihat ya air tuh senantiasa menyesuaikan wadah. Konfusius punya satu sifat seperti air apa? Dia bisa menyesuaikan lawan bicaranya. Bahkan dalam mendidik murid pun dia bisa menyesuaikan sesuai dengan sifat air. Di dalam Tao Te Ching Shou dikatakan air itu kebajikannya paling tinggi. Konfusius merupakan seorang suci yang bahkan disebut yang apa nih Ci Seng Xianse ya.
disebut Qi Sheng Xianze, yang paling suci dan merupakan seorang guru yang terutama. Karena punya satu kebajikan yang seperti air ini, kebajikan yang agung. Beliau dalam mendidik tidak pukul rata. Beliau dalam mendidik, dia sempurnakan pelan-pelan murid-muridnya. Kekurangan-kekurangan muridnya itu disempurnakan. Sehingga kalau teman-teman lihat, baca kitab Luni nanti murid A tanya apa, beliau jawabnya beda. Murid B tanya hal yang sama, jawabannya beda. Contoh, ada seorang murid bertanya kepada Konfusius. Ya, kalau tidak salah, Rancu bertanya pada Konfusius. Guru, kalau saya dengar sesuatu yang baik, apa yang harus saya lakukan? Konfusius langsung menjawab, kamu sebaiknya langsung kerjakan. Kemudian datang Celu. Celu ada murid Konfusius yang agak terburu-buru, agak impulsif. Kemudian bertanya pada Konfusius, Guru, kalau saya dengar dengar sesuatu yang baik, apa yang harus saya lakukan? Konfusius bilang, kamu pikir dulu 3 kali, baru kamu jalani. Lihat, beda orang, beda tabiat, beda jawaban. Ini adalah pengajaran Konfusianisme. Orang lahir membawa tabiat yang berbeda-beda sehingga kamu gak bisa pukul sama rata. Kenapa terkadang ya kita mengajari orang, kita merasa kayak, loh, kok orang ini gak bisa, kok orang ini beda, kok orang ini susah banget diajari. Terkadang mungkin kita mau menggeneralisir, menyamaratakan orang-orang. Tetapi kita gak coba lihat semua kebutuhan orang ini apa. Konfusius merupakan seorang guru yang luar biasa. Beliau lihat kekurangan dan kebutuhan-kebutuhan muridnya tepat di dalam situ. Makanya Konfusius bisa disebut seorang guru yang benar-benar luar biasa. Dia mengajar orang untuk mencapai tahapan seperti Yen Hui dan Zheng Ze, tapi mereka benarkan dulu sesuai dengan kepribadiannya. Berikutnya, Cusi juga mengatakan, Konfusius mengajar orang-orang dimulai dari tingkat menengah. Dorong mereka mulai mengerahkan upaya secara langsung. Seiring berjalan waktu, mereka secara alami akan sampai pada pemahaman tentang kebenaran-kebenaran yang lebih tinggi yang dimaksud dengan belajar dari bawah dan mencapai pemahaman di atas. Mencius secara konsisten menekankan orang untuk memulai dari hati dan watak sejati. Terlebih dahulu membantu orang mengenali di mana hati dan watak sejati mereka berada sebelum mengerahkan upaya untuk bertindak selaras dengan hal tersebut. Nah, jadi ini masa mau menceritakan teman-teman kalau baca Luni dan juga Mengce, Mengce itu dimulai dari hal yang mendalam ke konkret. Kalau Konfusianisme dari yang konkret kayak abstrak. Cusi juga mengatakan analek sulit dibaca. Seseorang sebaiknya hanya membaca 1 atau 2 pasal per hari dan tidak menganggapnya selesai hanya karena makna umumnya telah dipahami. Seseorang harus meresapi dan merenungkan dengan seksama, menginternalisasikannya melalui pengalaman pribadi hanya ketika seorang merasakan perbedaan di dalam kejelasan, kekaburan, kedalaman, dan keakraban antara bagian-bagian awal dan akhir, barulah dapat dikatakan pembelajarannya telah menyeluruh dan praktis. Teman-teman coba kalau lihat ya, ada beberapa ceramah-ceramah Lundi, ya tidak tahu di mana, saya nggak tahu di mana. Itu kalau ceramah Lundi dalam satu pertemuan itu bisa 1 sampai 13 ayat langsung dijabarin. Salah nggak? Itu jawabannya tidak salah. Tapi kalau rekomendasi dari Cusi, sebaiknya jangan kamu masa kalau teman-teman lihat ya, Cusi itu ada percakapannya sama murid lain. Kalau saya saat itu muridnya itu bilang, saya dalam sehari sudah baca empat pasal. Cusi langsung bilang, loh 4 pasal itu pun kebanyakan. Kamu kalau bisa itu tetap 1 hari 1 pasal, kamu baca ulang-ulang, kamu hayatin. Ya, kalau enggak dua saja itu sudah cukup banyak. Ini ada percakapannya nih. Nah, jadi teman-teman kebayang nggak ya? Saya pernah mendengar suatu ceramah. Ceramah ini dibawakan di satu kelas dan saat itu dibilang, oh ya belajar Luni itu gitu-gitu aja. Ya gampang-gampang aja. EZ masa tuh kayak ya dharmanya gitu-gitu aja. Ya semua orang punya penghayatan yang berbeda. Orang punya penghayatan yang berbeda. Kita nggak bisa judge. Mungkin kalau penghayatan beliau adalah demikian, ya kita nggak bisa mengejudge. Tetapi menurut saya, statement ini ada satu yang berbahaya. Luni punya kata-kata yang sederhana dan simpel untuk dipahami. Tetapi, tetapi, Cusi memberikan satu pemahaman yang cukup bagus. Cusi mengatakan bahwa meskipun kata-kata Konfusius ini sangat gampang dan simpel untuk dipahami, justru kamu harus gali makna terdalamnya.
Karena kalau Konfusius berbicara di dalam Lundi, itu ibarat dia cuman kasih kamu permukaan air, sisanya kamu harus nyelam ke dalam untuk menggali lebih dalam lagi. Jadi jangan berpikir kata-kata orang suci, kata-kata seorang suci seperti Konfusius itu terdengar sederhana, habis itu maknanya cuma demikian doang. Enggak, bisa jadi lebih dalam, bisa jadi lebih dalam. Jadi bagaimana kita saat mempelajari kitab bunyi ini, jangan dianggap remeh, baca langsung, wah hajar sampai ke belakang gitu. Ya, baca hajar sampai belakang. Satu hari ceramah 13 ayat atau satu hari ceramah langsung wah hajar. Bahkan mungkin kalau dibilang lebih ekstrim satu hari ceramah satu bab. Ya, orang punya cara cara mengajarnya masing-masing, tetapi saya tidak rekomen itu karena sebenarnya Magnoloni itu lebih dalam. Dan tapi saya tidak bilang ya itu cara yang salah ya, tapi saya tidak rekomen. Karena kalau kita mau mengikuti pembelajaran orang-orang zaman dahulu, mereka belajar cukup disiplin. Ya, sehingga nanti kita kalau bahas Lunyi pun satu video mungkin cuma satu ayat atau dua ayat ya. Dan satu video itu bukan 11 menit, bukan 12 menit. Satu ayat mungkin kita bisa bahas minimal setengah jam. Ya, setengah jam minimal. Karena kita harus lihat keterkaitan teksnya, komentator, dan juga makna spiritualnya itu harus kita gaji tiga lapis itu. Ya, jadi kita gak akan stop cuman cerita-cerita, bincang-bincang, enggak, kita gak akan stop di sana. Kita akan menggali lebih dalam lagi. Jadi tolong sebelum baca kitab Luni ini kita buang dulu persepsi kita bahwa oh Luni itu cuma gitu-gitu aja. Oh Luni itu kata-katanya sederhana, maknanya gitu aja ya. Kita buang dulu. Harus kita pahami Luni itu memiliki makna yang lebih dalam. Tidak serta-merta Luni itu hanya kamu baca, kamu paham apa, dan terus kamu simpulkan. Nah, ini juga ada satu lagi yang agak bermasalah tuh gini. Yang agak bermasalah tuh gini. Ada satu statement waktu mereka baca kitab Luni, mereka katakan Luni itu tergantung pemahaman kamu baca Luni itu apa ya, itulah Luninya. Jadi Luni itu satu teks, ibaratnya sangat tergantung dengan pemahaman subjektivitas kamu. Berarti artinya Luni tidak punya satu kriteria objektif. Ya, kamu berarti memperlakukan teks ini seolah-olah sesuai dengan pengalaman pribadi kamu. Semua nggak bisa kita baca Luni gini. Dengan segala hormat. Saya tahu banyak sekali orang yang baca Luni itu dikaitkan dengan pengalaman pribadi, tapi kita nggak bisa pakai cara baca gitu demikian. Luni ini adalah sabda Konfusius. Yang kita cari itu maksud dari Konfusius, bukan maksud dari diri kamu. Sehingga baca Luni pada akhirnya nggak bisa kita serta-merta ngomong, kamu ngerti apa, itulah kebenarannya. Kamu tihui apa, kamu memahami, kamu tersadarkan akan makna apa, inilah artinya. Nggak bisa. Kita belajar satu teks kitab suci, itu bukan kita kaku ya pada teksnya, tapi kan ini teks adalah sabda orang. Yang kita cari itu bukan maksudnya kita, tetapi itu adalah maksud si penulis kitab. Sehingga kita nggak bisa melakukan pembacaan suatu kitab suci, habis itu kita simpulkan dengan maksud kita, oh berarti maksudnya gini. Habis itu kalau orang ada beda maksud dan kita bilang, pemahaman setiap orang kan beda-beda. Balik lagi ke orang itu. Ya kalau gitu sudah, gak usah ada ceramah Luni, gak usah lagi ada komentator. Semua orang jadi komentator akan kitabnya sendiri aja. Itu gak ada, itu bukan sesuatu pemahaman yang membangun. Ya, jadi sebelum kita belajar kitab Luni, saya harus ngomong dulu masa di depan banyak sekali kerancuan-kerancuan berpikir di sini. Ya, kerancuan berpikir terutama dalam yang namanya subjektivitas. Baca kitab suci, oh kamu paham apa, itulah kebenarannya. Itu nggak bisa berlaku seperti itu. Teks itu ada konteks. Teks itu ada yang namanya bahasa-bahasanya. Kayak contoh, kayak cong. Cong. Ya, kesetiaan. Ya, kita pikir kesetiaan berarti setia terhadap teman, setia terhadap apa. Ternyata setia itu konteks zaman dinasti Zhou itu berpegang pada apa? Berpegang pada moralitas, sepenuh hati berpegang pada moralitas. Lihat, dia ternyata punya nuansa yang beda gitu loh. Nanti kata kesetiaan masuk ke dinasti Han, dia beda lagi. Artinya kata, kalimat, pemahaman, alam berpikir itu ada konteksnya. You harus trace balik. Bukan justru Konfusius berpikir dengan cara di zaman konteks seperti apa, kamu bawa di zaman kamu. Ya jadi kalau gitu Luni itu kamu tinggal tulis ulang, kamu ganti aja namanya jadi nama kamu. Sudah nanti kamu bilang, oh ya ini dibaca dalam pemahaman abad 21 aja. Nggak bisa dong seperti itu. Kita nggak bisa berbicara hal yang seperti itu. You harus punya landasan objektif.
You harus punya alat ukur, alat bedah, alat untuk membedah makna kitab suci. Bukan habis baca kasar, habis tuh oh pikir sana, pikir sini, pusing sana, pusing sini, tiba-tiba dapat makna sendiri terus simpulkan oh maknanya ini. Kalau orang lain punya makna beda, cuma jawabannya simpel. Semua orang punya pemahaman yang berbeda. Kalau gitu kamu buang komentar kitab. Kamu besok ketemu komentar suci, kamu lempar aja ke lantai. Kamu bilang, ah pemahaman suci sama saya beda loh. Saya punya pemahaman sendiri, Cusi punya pemahaman sendiri. Padahal Cusi itu baca kitab Lun itu baca bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Dia kaji, dia lihat kamus, dia lihat apa, dia lihat apa. Ya otomatis kalau ditanya pendapat kamu sama pendapat Cusi mana yang lebih valid. Saya kalau disuruh tanya gitu, saya pengen Cusi. Gak mungkin saya pegang pendapat saya sendiri. Ya, saya baca Luni cuma baru seumur jagung. Cusi baca Luni itu dari kecil sampai gede, sampai tua, sampai mungkin sudah mau masuk, sudah maksud masuk ke dalam tanah pun sudah meninggalkan dunia ini pun dia masih di dekat-dekat akhir hidupnya masih pegang Luni. Dia adalah seorang peneliti Luni, dia adalah sarjana Luni. Gak mungkin saya bilang pemahaman saya lebih benar. Oleh sebab itu, singkirkan pemahaman-pemahaman yang bilang, oh kamu baca Luni, kamu punya pengalaman apa, itulah maknanya. Baca Luni pertama apa? Pahami dulu kata-katanya, pahami dulu konteksnya. Kamu sudah dapat konteks kata-katanya, sejarahnya, maknanya, filosofinya, filsafatnya, baru kamu kaitkan sama pengalaman kamu. Itu baru make sense. Jangan apa-apa, kamu baru baca teksnya, kamu langsung kaitkan ke pengalaman kamu. Berarti kan bisa jadi maknanya salah. You harus punya alat ukur yang jelas di sini. Next. Nah, itu sekilas tentang Lunyi. Ya, sekilas tentang Lunyi. Sekarang kita akan masuk ke dalam konsep belajar. Kita akan masuk ke dalam konsep belajar. Ini ada kata share. Share ini adalah bab satu dari Lunyi. Nah, coba kita belajar dulu. Yuk, share ini ngomongnya apa? Jadi kita akan masuk ke dalam substansi Luni, yaitu apa? Bab satu share pian, yaitu bagian tentang pembelajaran. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kata share ya, kita sebelum masuk ke dalam kata share, kita coba yuk lihat share ini dia bermakna apa. Dalam beberapa kamus kuno seperti Wen Jiezi, ini kamus yang kuno, kamus kata-kata kuno. Tulisan share itu sebenarnya bukan share yang seperti ini. Xie itu artinya dia aslinya itu dari kata xiao. Nih, xie dengan ini. Nah, kata yang kanan ini dia bermakna ciao, pengajaran. Ya, jadi ada xia, xie, ada ciao sebenarnya, ada dua kata. Kata aslinya ada xiao, yang berarti pencerahan atau kesadaran, cu. Terdiri dari kata radikal mengajar. Nah, mengajar itu masa yang ini. Ya, masa juga termasuk depannya sih. Terdiri dari kata radikal mengajar. Dan tudung. Tudung itu yang ini. Ya. Tudung melambangkan kegelapan atau ketidaktahuan. Meng. She adalah skrip segel cuan yang disederhanakan. Ya. Pai Hutong mengatakan, mencatat Pai Hutong ini diskurs, suatu risalah diskusi. She itu berarti menyadari. Menyadari apa yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi kalau teman-teman lihat ya, simplified, ya simplifiednya itu maksudnya she itu dia adalah bentuk penyederhanaan dari kata xiao ini. Ya, kata ya yang di atas ini, teman-teman coba lihat ya, yang di atas ini, itu tuh bentuk tangan, nih lihat nih. Awalnya tuh seperti ini tulisan segelnya. Dia berupa bentuk tangan, dan di sini nih yang bawahnya, ini ada ini lihat ya ada kayak tulisan segan. Ini aslinya adalah tulisan anak kecil, dan di sini adalah atap. Nah, jadi ini maksudnya merepresentasikan apa? Ada tangan-tangan yang dia tarik anak kecil ini keluar dari segel untuk keluar dari yang namanya ketidaktahuan atau tudung yang menutup ya. Jadi kalau teman-teman lihat tulisan segelnya pada mulanya itu cuma bentuk tangan ada rumah. Habis itu mulai diperjelas ada tangan ya dia ada bentuk rumah dan di dalamnya ada anak kecil. Yang terakhir mulai diubah tulisannya seperti ini dan yang terakhir kita dapat tulisan yang seperti ini. Artinya She itu belajar apa? She itu membawa konsep She belajar itu membawa kamu yang awalnya tidak tahu apa-apa keluar seperti anak kecil kan nggak tahu apa-apa kamu bawa dia keluar ya kamu bawa dia keluar kamu keluarkan dia dari yang namanya ketidaktahuan atau keluarkan dia dari yang namanya kebodohan batin
Jadi Xie adalah sebenarnya membawa kita masuk ke dalam tahapan kesadaran yang lebih tinggi. Sesuatu yang awalnya kita tidak tahu, yang kita penuh dengan kebodohan batin kita sebelumnya, kita buang. Dan kita masuk ke dalam tahapan kesadaran yang lebih tinggi lagi, yaitu kesadaran mengenai moralitas, tahu dan juga kebajikan. Nah, makanya kita perlu yang namanya pengajaran para suci di sini, ya. Sehingga konsep Xie di sini itu bukan konsep sembarangan. Bukan jangan berpikir kita bilang, oh Xie itu belajar. Otomatis berarti saya buka buku, baca buku itu sudah Xie. Jadi kalau gitu kamu baca 1.000 buku di Perpustakaan Nasional Indonesia nanti keluar-keluar sudah jadi seng dan sudah jadi orang suci. Jawabannya bukan seperti itu. Xie di sini bukan suatu pembelajaran yang bersifat teoritis. Teman-teman bisa melihat buku yang tulis oleh Pei Min di ini. Dia adalah anotasi Luni dan juga bentuk komentar cukup bagus, cukup sederhana. Ya bagi kita yang baru belajar Luni awal-awal, boleh banget baca ini, sangat direkomendasikan. Karena dia sangat membantu, terutama dalam penjelasannya yang sangat sederhana. Tak, saya mau bersin, sorry. Nah, jadi teman-teman, nah, jadi teman-teman bisa lihat di dalam Luni bab 14 ayat 42, Celu itu bertanya kepada Kongzi tentang seorang Jinzi. Sorry. Kongzi menjawab, binalah dirimu dengan rasa hormat yang penuh kesungguhan. Apakah hanya itu? Celu tanya lagi. Binalah dirimu untuk membawa ketenangan bagi sesamamu. Apakah hanya itu saja? Binalah dirimu untuk membawa ketenangan bagi seluruh rakyat. Membina diri adalah membawa ketenangan bagi seluruh rakyat. Nah, bahkan Yao dan Sur sekalipun merasa sulit untuk mencapainya secara sempurna. Teman-teman bisa lihat ya, konsep belajar di dalam Konfusianisme itu semua dalam menata diri. Karena setelah mereka selesai dalam penataan dirinya, mereka akan masuk ke tahapan lebih lanjut. Mereka akan mengabdi ke dalam yang namanya kemasyarakatan. Sehingga orang zaman dahulu, mereka itu belajar bukan untuk belajar cari kerja jadi arsitek, belajar cari kerja jadi notaris, belajar cari kerja jadi pengacara, baca buku hukum, hafali KUHD, hafali ini, hafali itu, update peraturan RUPS terbaru. Bukan itu. Mereka dulu belajar itu adalah untuk membawa manfaat bagi masyarakat. Sehingga kata She di sini itu tidak serta-merta kamu buka buku seperti ini, kamu buka buku, kamu baca, habis itu oh ya ini namanya She ini. Itu bukan She. Ya, itu namanya cuma baca buku. Bagi Konfusianisme, She itu benar-benar you praktekkan, you ubah diri lu. You memperbaiki karakter, you mempelajari kehidupan, mempelajari yang namanya kemanusiaan, you belajar jadi manusia yang pantas, you belajar bagaimana bersikap, you belajar bagaimana mengkoreksi diri, you belajar bagaimana berkeluarga, menata keluarga. Yang terakhir pada akhirnya dari diri kamu yang tersempurnakan, you sempurnakan keluarga, keluarga sempurnakan yang namanya negara, negara sempurnakan seluruh dunia ini. Itu konsep belajar dari Konfusianisme. Sehingga stop berpikir bahwa Konfusianisme, waktu kita dengar kata Xie, kita suruh ambil buku, baca buku, bukan. Ya, di sini buku tidak terpakai. Karena kalau teman-teman baca di dalam Luni, ada satu kriteria yang disebut orang yang terpelajar. Di dalam Luni, orang bisa mempraktekkan bakti dan juga persaudaraan. Meskipun dia tidak belajar, orang sudah bisa sebut dia terpelajar. Itu tercatat dalam kitab Luni. Sehingga kriteria seorang terpelajar dan belajar itu bukan serta-merta bersifat pengetahuan semata, tetapi juga merangkum yang namanya aspek praktikal. Nah, jadi teman-teman bisa baca sendiri di sini. Ya, teman-teman bisa baca sendiri. Ini cukup banyak, panjang kali lebar. Ya, ini cukup panjang kali lebar. Tapi, tapi teman-teman bisa lihat di sini, ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Konfusius menjelaskan mengenai makna dan pentingnya belajar. Makna dan pentingnya belajar di dalam Kongzhi bab 8. Konfusius bersabda pada Poi Li, aku telah mendengar bahwa sesuatu yang dapat dibagikan dengan seseorang sepanjang hari tanpa membuat mereka bosan pastilah belajar. Ya, pastilah suatu pembelajaran. Wujudnya mungkin tidak mencolok untuk dipandang. Keberanian dan kekuatan mungkin tidak perlu ditakuti. Leluhurnya mungkin tidak layak disebut. Dan nama-nama kliennya mungkin tidak perlu dibicarakan. Namun pada akhirnya
Seseorang akan mencapai kemasyhuran besar dan menjadi dikenal di empat penjuru dan meninggalkan warisan generasi mendatang. Bukankah itu hasil dari belajar? Jadi, belajar. Itu mungkin ya kita lahir dari satu keluarga yang biasa aja. Leluhur kita bukan orang-orang suci, bukan orang-orang terkenal. Kita mungkin nggak ada sesuatu yang untuk dibanggakan. Tenaga kita mungkin nggak sekuat apa orang-orang perkasa. Tetapi dengan proses pembelajaran, proses penempaan diri, proses pembinaan diri, kita bisa mencapai yang namanya apa? Kemasyuran. Kemasyuran itu maksudnya bukan kamu jadi kaya. Ya bukan berarti menjadi kaya besar, kaya raya bukan. Tetapi menjadi orang yang bermoral. Sehingga banyak orang yang mengetahui, oh moral kamu, ternyata kamu orang yang bermoral. Kamu seorang cinta, kamu seorang gentleman. Ya, makanya dikatakan orang yang merupakan seorang cinta, seorang gentleman, dia empat penjuru, empat samudra, empat lautan ini, dia semua adalah teman-teman kamu, adalah seorang saudara kamu. Kenapa? Cinta dia mau dilempar kemanapun, dia punya kapasitas untuk mencocokkan dirinya, dia punya kapasitas untuk bergaul, dia punya kapasitas untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitar dan tetap menjaga kemurnian batinnya. Dan seorang cincin karena kemurnian batinnya yang terjaga, dia bisa bergaul, dia bisa mempengaruhi orang. Pada akhirnya apa? Satu orang cincin masuk ke dalam satu tempat yang kurang baik, tempat itu bisa jadi baik. Itu seorang cincin. Bukankah ini hasil dari pembelajaran? Makanya dia bisa dikenang sama masyarakat. Oleh karena itu, seorang susilawan, seorang cincin tidak boleh mengabaikan studi, tidak boleh mengabaikan belajar, tidak boleh pula membiarkan penampilannya tidak terbina. Tanpa membina penampilan, tidak ada yang namanya pembeda dengan tanpa pembeda seorang kehilangan kasih sayang keluarga. Kehilangan kasih sayang keluarga berarti kurangnya loyalitas. Loyalitas di sini masa kesetiaan. Karena apa? Dia kehilangan kasih sayang keluarga itu masa dia kehilangan baktinya. Orang yang tidak bisa jalankan bakti, kita gak usah banyak ngomong tentang yang namanya kesetiaan kepada atasan. Kurangnya loyalitas berujung pada hilangnya kesusilaan. Tanpa kesusilaan, seseorang tidak dapat menetapkan dirinya. Kita tidak punya yang namanya loyalitas. Berarti kita punya etika dalam masyarakat. Kode etika kita dalam masyarakat itu berarti gak ada. Kalau di dalam Luni dikatakan orang yang tidak punya tata krama, tidak punya dia tidak bisa menegakkan dirinya dalam masyarakat. Makanya saya bilang tanpa kesusilaan tidak dapat memantapkan dirinya. Ia yang tampak jauh namun cahaya memancar. Itulah penampilan yang terbina. Yang semakin dekat namun cahaya semakin terang. Itulah belajar. Ibarat sebuah kolam yang keruh, air hujan mengalir ke dalamnya, alang-alang tumbuh di sana, walaupun seorang memandangnya, siapakah yang akan mengetahui dari mana sumber airnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini manfaat dari belajar. Nah, makanya dalam di Secuncu dikatakan, dari seluruh ajaran para raja purba, tidak ada yang lebih mulia dari bakti, dan tidak ada yang lebih utama dari loyalitas. Loyalitas dan bakti, Chong Xiao, apa yang paling diharapkan oleh pemimpin dan orang tua. Keutamaan dan kemuliaan adalah apa yang paling didambakan oleh putra dan menteri. Kendati demikian, para pemimpin dan orang tua seringkali tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan dan para putra atau menteri tidak meraih apa yang mereka dambakan. Hal ini timbul karena mereka tidak memahami kebenaran dan moralitas. Ketidaktahuan mereka akan kebenaran dan moralitas bersumber dari kurangnya belajar dan menuntut ilmu. Ini ya, jadi sudah cukup ya. Ini adalah bab syair. Bab syair nanti kita banyak ngomongin tentang Chongxiao. Banyak ngomongin tentang setia dan bakti. Chongxiao, Chongxin, setia dan kepercayaan. Nanti kita akan banyak bahas itu. Ya, ini review dulu. Jadi sebenarnya kita tujuan belajar tuh apa? Kalau tadi kita kan lihat kan tujuan belajar tuh bisa banyak, manfaatnya cukup banyak. Tapi semua tujuan tertinggi dari belajar apa? Jawaban dari Meng adalah menemukan hati yang hilang. Hati kita pada dasar sudah ada ren yi li ce xin. Kalau di dalam Meng cuma disebut setuan, yaitu ren yi li ce. Ya, nanti Cecin itu waktu zamannya eranya Dong Jongsu itu ditambahkan karena beliau terpengaruh dengan filsafat lima elemen, akhirnya ditambahkan yang elemen kelimanya. Teman-teman bisa baca itu di sejarah A Source of Chinese Philosophy kalau tidak salah. Wang Xizhan punya buku. Dan teman-teman juga bisa langsung baca kok tulisan dari Dong Jongsu di apa nih Luxurian Gem apa ya? Cuncu apa gitu. Cuncu Fanlu ya atau apa. Kan ada Lisa Cuncu, Cuncu Cotuan, Cuncu apa. Ini kok salah, Cuncu Fanlu kok tidak salah. Nah teman-teman bisa baca itu.
Di sana benar-benar diurai konsep dari Wuchang, 5 elemen itu bagaimana. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri itu. Kalau perlu bukunya, boleh DM ke nomor telepon yang nanti akan dibagikan di akhir video. Saya kirim bukunya. Bukunya cukup bagus, cukup recommended untuk dibaca, cukup recommended. Jadi, Mencius pernah bersabda, Ren atau itu adalah hati manusia. I itu adalah jalan hidup manusia. Betapa menyedihkan jika seseorang mengabaikan jalan itu dan tidak menapakinya, atau kehilangan hati nuraninya namun tidak tahu cara mencarinya kembali. Ketika ayam atau anjing seseorang hilang, mereka tahu bagaimana mencarinya kembali. Ayam sama anjing di sini ibaratnya tuh harta. Yuk kehilangan harta, yuk tahu cara kembali, cara cari harta, yuk terpuruk ke kemiskinan, yuk tahu caranya kembali kaya. Tetapi saat mereka kehilangan hati nuraninya, mereka tidak tahu cara carinya. Tujuan utama belajar tak lain adalah menemukan kembali hati yang hilang. Ketemui diri hati kamu yang hilang. Jadi semua orang belajar itu menemukan hati nuraninya kembali. Di dalam hati ini itu sudah ada yang namanya kebenaran. Kita pegang kebenaran, kita bisa pegang semuanya. Artinya seperti yang diajarkan dengan para pemikir dari aliran Shinshe atau aliran School of the Mind. Mereka mengajarkan bahwa di dalam hati sebenarnya itu sudah menyimpan banyak sekali kebenaran. You cukup akses hati ini, semua kebenarannya itu sudah muncul. Bagaimana cara bersikap, bagaimana cara bertindak, bagaimana mengkoreksi diri, itu semua tergantung dalam hati kamu. Sehingga sebenarnya kita belajar, kita membina diri, itu tujuannya adalah untuk menemukan hati nurani kita sendiri. Itu tujuannya. Suci juga mengatakan dalam mengajar pembelajaran, seseorang harus merenungkan bagaimana cara melampaui yang biasa dan mendekati derajat kesucian. Artinya semua belajar itu adalah mencapai tingkatan orang suci. Bagaimana seseorang bisa menjadi orang lokal biasa kemarin dan menjadi orang bijak hari ini. Seseorang harus berjuang ke atas dengan usaha yang sungguh-sungguh. Hanya dengan demikian baru ada kemajuan yang sejati. Harus belajar. Wang Yangming menjelaskan bahwa Xie atau belajar itu tujuannya adalah menyingkirkan keinginan manusia yang egois dan juga melestarikan kebenaran yang esensi ini. Jika tidak mengabdikan diri dan menyingkirkan keinginan manusia yang egois dan melestarikan kebenaran esensi ini, kita secara alami akan menjadi benar. Oh, masa jika kita mengabdikan diri, menyingkirkan keinginan manusia, kalau kita sudah bersihkan dan melestarikan kebenaran sejati di dalam diri kita secara alami akan menjadi benar seperti mereka yang terlebih dahulu tercerahkan. Ketika kita masuk ke dalam makna kuno dan dari istilah belajar, maka makna turunannya itu seperti melibatkan bertanya, pemilahan ide, pemikiran, pertimbangan, menjaga pikiran, pemeriksaan diri, penguasaan diri, dan upaya-upaya lainnya. Tetapi semua itu tidak lebih dari upaya untuk menyingkirkan keinginan manusia yang egois dari pikiran dan juga melestarikan kebenaran esensial dalam hati. Jadi sebenarnya seperti yang dibicarakan oleh Mengzi, sebenarnya kita tujuan untuk belajar itu cari kembali hati yang hilang. Hati yang hilang ini cara-caranya gimana? Kamu singkirkan yang namanya keinginan yang egois ini. Menyingkirkan diri yang egois ini melalui metode berbagai metode berpikir, pertimbangan, menjaga pikiran, introspeksi diri, penguasaan diri dan lain-lainnya. Jadi belajar caranya banyak. Belajar caranya banyak. Tapi tujuannya tidak lain adalah mencapai kesucian. Dengan cara apa? Mencari hati yang hilang kembali. Caranya gimana kok yang paling konkret? Singkirkan yang namanya keinginan manusia yang bersifat egois. Seperti apa? Contoh, baca Luni bab 12 ayat 1, kecifuli, mengekang diri kembali ke tata krama. Konkretnya apa? Yang tidak sesuai dengan kesusilaan jangan dilihat, jangan didengar, jangan dibicarakan, dan jangan dilakukan. Itu ada di dalam bab 12 ayat 1 Luni. Jadi kitab Luni semua tujuannya adalah agar kita bisa kembali mencapai kesucian. Kita bisa memulihkan yang namanya watak sejati kita kembali dengan watak sejati kamu kembali dengan hati kamu yang murni. Karena di dalam watak sejati itu sudah ada wuchang, ada zhenyi li zixin, ada yang namanya cinta kasih, satria, eh, kesusilaan, kebijaksanaan dan juga kepercayaan. You pegang 5 ini dengan cara apa? You pulihkan. Karena pada dasar 5 ini sudah ada di dalam diri. Kenapa lagi harus cari di luar? Tetapi karena manusia ketutup
tertutup dengan keinginan yang bersifat egois, ya, tertutup dengan nafsu keinginannya, akhirnya dia tertutup. Ibarat kayak matahari yang terang, dia tertutup awan. Belajar itu ibaratnya menyingkirkan awan penghalang ini agar matahari yang sudah terang itu tetap bersinar terang. Nah, itulah sebenarnya yang juga ada di dalam kitab Tashe, Cai Ming Ming Te. Ming yang pertama adalah kata verb, Ming yang kedua adalah kata adjektif, Te-nya itu adalah noun, kata bendanya. Sehingga Ming yang pertama adalah dia mencemerlangkan sesuatu yang pada dasarnya yaitu kebajikan yang sudah cemerlang. Kenapa sesuatu yang sudah cemerlang harus dicemerlangkan? Dia punya hakikat tuh tidak berubah, tidak terkondisi, tidak terpengaruh, tetapi dia tertutup dengan yang namanya kilesa, dia tertutup dengan yang namanya kotoran batin. Sehingga kamu harus cemerlangkan itu kembali. Caranya gimana? Lewat belajar. Sehingga belajar di sini memiliki dimensi spiritual yang lebih dalam. Dia tidak serta-merta baca buku, belajar tata krama, belajar ini, belajar itu, baca puisi, apa ini itu, belajar qigong, belajar membukukan badan, belajar wenhao, menyapa orang. Dia tidak serta-merta itu. Tetapi juga tetapi juga memiliki implikasi yang paling dalam, menemukan hati kamu yang sejati, yang di dalamnya sudah ada wucang yang kekal itu. Sudah ada yang namanya wucang yang bersifat kekal dan dimiliki semua orang. Agar tujuannya apa? Mencapai kesucian dengan cara menyingkirkan keinginan manusia yang bersifat egois itu. Keinginan egois ya. Jangan dipikir habis ini kita tidak boleh berkeinginan. Enggak. Baca lu nih bab 2 ayat 4. Berkeinginan boleh kok sesuai jalan tengah. Nah, itu sesuatu yang baik kok. Ya. eh ini sebab materi untuk kelas School of Thought yang di dalam apa nih, yang di dalam grup. Tapi saya lupa cabut ini. Gak apa-apa lah ya, kita pelajari dikit ya. Jadi teman-teman, selain kita belajar bisa mencapai kesucian dan juga menghilangkan yang namanya keinginan kita yang bersifat egoistik itu, mencari hati kita kembali, mencari diri kita yang sejati kembali. Ada lagi, membina diri atau belajar itu bisa mengubah nasib. Ini adalah satu syair Xin Mingse, ya. Kita lihat ya, kan tadi Mengse itu mencari hati yang hilang kan. Kalau kita baca kitab suci ya, di dalam kitab suci itu dikatakan hati manusia sangat hati tahu halus dan misterius. Hati tahu itu berbahaya, hati tahu itu hati manusia itu berbahaya. Ya, hati manusia berbahaya. Hati tahu itu halus, hati tahu itu hati manusia itu tapi berbahaya. Kenapa? Hati manusia dia itu bisa terombang-ambing, kadang baik, kadang jahat. Tetapi hati tahu dia senantiasa berpacu kepada yang namanya kebenaran. Artinya gini loh, teman-teman. Kalau hati kita sebagai manusia tidak sesuai dengan hati tahu atau tidak sesuai dengan jalan kebenaran yang ada ditetapkan dengan para suci terdahulu, kita punya hati gak bagus, maka nasib pun bisa gak bagus. Jadi ini ada satu percakapan antara Liao Fan dan juga seorang guru Buddhis. Teman-teman boleh baca Empat Nasihat Liao Fan, bukunya ada di internet. Ini sangat bagus. Ini mengajarkan kalau kita mau mengubah nasib itu caranya gimana. Nah, di sini ada satu satu percakapan yang cukup bagus ya. Ada seorang guru Buddhis, Guru Inku. Dia memberitahu Leovan, nasib itu sejatinya dibuat diri sendiri, baik atau buruk jalan hidup kita. Kita yang penentunya. Jika orang nanam kejahatan ya pasti bencana datang. Namun jika mengemban kebajikan ya pasti nasib baik yang menghampiri. Hal ini tertulis kok dalam kitab-kitab agung, ya kan? Kitab-kitab tentang kebijaksanaan juga. Ajaran Buddha pun ditegaskan, seorang tuh bisa menjadi kaya karena dan memiliki jabatan keturunan umur panjang. Ia bisa mendapatkannya. Syaratnya hanya satu, mengembangkan kebajikan untuk lepas dari jeratan nasib lama. Karena ucapan yang tidak benar adalah pelanggaran berat dalam ajaran kami, yakinlah bahwa bukanlah omong kosong. Para Buddha Bodhisattva tidak memiliki alasan untuk bohongi kita. Leovan tampak ragu, dia berpikir sejenak. Dia langsung bilang, saya tidak begitu paham dengan maksud mencapai semua yang dicita-citakan. Mencius bukankah mengatakan apa saja dapat dicari bisa didapatkan karena pencarian itu sudah ada di dalam diri kita. Ini di dalam kitab Mengce bab 7a nih. Ini pembukaan bab 7a nih, teman-teman bisa ketemu kata-kata ini. Liaofan ini ternyata orang terpelajar. Jadi dia tuh belajar. Jadi ceritanya Liaofan itu sudah diramal. Nanti nasib kamu akan gini, 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 gini. Intinya dia akan diramal apes. Dia awalnya nggak percaya. Dia akhirnya jalanin itu semua kan. Makin lama dia iya ya kok ramalan yang di ngomong tuh makin bener, makin jadi ya. Akhirnya beliau ini putus asa ceritanya. Nah, dia
ada satu kejadiannya saya agak lupa ya. Dia kalau salah pernah, beliau ini pernah pergi ke gunung tidak makan apa ya, atau di kuil Buddhis apa gitu. Saya pokoknya lupa, dia nggak makan berhari-hari, duduk meditasi kayak apa, terus ketemu seorang yang bijak. Orang ini berdiskusi sama dia. Dia bilang, wah luar biasa Leovan ya, kamu orang yang sangat bijak ya. Dia diajak diskusi berhari-hari, apa nih, tidak mempan ya, tidak masa tidak lelah ya. Leovan cuma jawab, ya sebenarnya saya sudah orang yang gagal, nasib saya itu sudah ditentukan, nasib saya jelek, bla 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 gitu. Akhirnya Liavan ini benar-benar putus asa, tetapi akhirnya beliau pun bisa mengubah nasibnya melalui beberapa petua. Salah satu petuanya ini, ya, beliau bisa itu. Teman-teman boleh cari. Saya baca cerita itu sudah banyak lupa, tetapi saya cuma ingat di bagian ini. Leovan juga mengatakan, menurut saya perkataan Mencius itu merujuk pada kualitas batin seperti kebajikan, ketulusan hati, dan moralitas. Itu semua memang bisa kita raih di dalam. Akan tetapi bagaimana dengan hal-hal eksternal seperti kekayaan, ketenaran, dan nama baik? Bukankah hal-hal itu harus dianugerahkan oleh orang lain atau faktor luar agar bisa tercapai? Guru Yinku langsung mengatakan, Mencius benar, tapi engkau yang salah paham. Wei Neng, sesepuh aliran Zen yang keenam, pernah mengajarkan semua ladang jasa pahala ada di dalam hati. Jika engkau mencari ke dalam, engkau akan terhubung dengan segala nasib baik maupun malapetaka. Apa yang tampak dari luar hanyalah pantulan dari apa yang ada di dalam. Ini ada di dalam Sutra Altar bab 3. Itu tentang perihal pertanyaan. Saat itu konteksnya Patriark ke-6 Huineng itu sedang tanya jawab dengan bupati, seorang bupati. Bupati ini mempertanyakan, saat itu Bodhidharma datang ke Cungko, ada Kaisar Liang Uti membangun banyak kuil, membangun banyak, mendanai berbagai biksu, tetapi hatinya itu punya keakuan yang cukup tinggi, dan dia bertanya, pahala saya berapa banyak? Akhirnya Bodhidharma hanya menjawab, tidak ada pahala. Sebenarnya karena apa? Rahasia pahala sejati itu adalah di dalam hati. Sehingga kalau mau mencapai kekayaan, kemiskinan, kemalangan, kemanjuran, itu jawabannya cuma satu, perbaiki hati aja. Karena semuanya ada di dalam hati. Orang yang bisa memperbaiki hati, meluruskan hati sesuai dengan kebenaran, dia baru bisa apa? Dia baru bisa mengubah nasibnya. Dia baru bisa mengubah nasibnya. Makanya Guru Yinku mengatakan, benar, dengan mencari ke dalam diri, kita tidak hanya memperoleh kualitas spiritual seperti kebajikan dan moralitas, tetapi secara alami akan menarik kekayaan, kemasyhuran, martabat ke dalam hidup kita. Akhirnya narator buku ini mengatakan, jika kemakmuran martabat memang telah melekat dalam garis takdir, maka seorang melalui kebajikan, ia akan mencapai bahkan tak perlu mengejarnya. Ya, namun sebaliknya, jika benih itu tidak ada dalam diri, seorang tidak akan mendapatkannya meskipun dia menggunakan tipu muslihat rencana yang paling matang sekalipun. Gurinku mengatakan, oleh karena itu, jika seorang tidak bisa berefleksi pada hatinya sendiri, hanya mengejar kemasyhuran dan umur panjang dari sumber-sumber luar secara buta, usahanya akan sia-sia. Persis seperti yang dikatakan Mencius. Mencius dalam berup Mencius tuh ada mengatakan, dalam berupaya seseorang harus mengikuti jalan kebenaran, jalan yang benar. Dan dalam meraih, ia akan meraih apa yang memang berhak ia dapatkan sesuai dengan apa yang ia tanam dalam nasibnya. Nah, ini teman-teman boleh pegang ya. Jadi kita hari ini belajar itu juga akan ada hasil dalam perubahan nasib. Ya, semua ini kita logikakan aja lah ya. Pribadi kamu baik, siapa sih yang nggak mau mempekerjakan kamu? Pribadi kamu baik, orang jujur, siapa sih yang nggak mau kerja sama bisnis sama kamu? Logikanya sangat simpel sebenarnya. Nah, ini ada satu syair. Syair ini boleh teman-teman baca dan hafal. Sini adalah Sin syair nasib dan hati. Sini dikatakan, jika hati dan nasib baik, kekayaan dan kemuliaan akan terus mengikuti sampai akhir hayat. Jika nasib baik tetapi hati tidak baik, rezeki akan berubah menjadi bencana. Jika hati baik walaupun nasib tidak baik, bencana akan berubah menjadi rezeki. Jika hati dan nasib tidak baik, bencana dan kemiskinan akan menghampiri. Hati bisa mempengaruhi nasib. Yang terpenting adalah senantiasa mempunyai hati welas asih dan kebenaran. Ya, nasib adalah cerminan dari hati. Kebaikan dan keburukan diciptakan oleh manusia sendiri. Ini semua terjemahan, ada beberapa yang nggak, nggak benar kayaknya. Bukan sudah nggak apa-apa lah. Ya, jika percaya pada nasib tetapi tidak membina hati, segala yang diperoleh hanya sekedar polesan. Membina hati dan percaya pada nasib, langit bumi akan memberikan bantuan. Nah, ini teman-teman boleh hafal ya. Ya, ini ya boleh baca sendiri lah ini ya. Ini ngomongin tentang nasib dan hati. Sebelum waktu terpanjang, teman-teman bisa baca sendiri ini. Next. Ini berarti, nah,
Selain itu, tujuan konsep belajar dalam Konfusianisme itu juga mengatakan bahwa ketika pembelajaran seseorang mencapai tingkat pembinaan dari apa yang telah ia capai, sehingga ia menemukan kebahagiaan di dalamnya, ia akan menjadi jernih, terang, dan luhur dan jauh jangkauannya. Tujuan belajar sebenarnya ada menemukan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan ini adalah seperti kebahagiaan yang dirasakan oleh Yen Hui dalam bab 6 ayat 11. Nabi pernah mengatakan, sungguh bijaksana Hui, dengan hanya sebakul nasi kasar segayung air diam di kampung buruk dan bagi orang lain sudah tidak tahan, tetapi Hui tidak mengubah kegembiraannya. Sungguh bijaksana Hui. Ya, di sini kata bahagia itu ada le, ya, Kuai le punya le. Jadi eh, ini adalah instruksi dari vihara. Ini pengajaran kita sebut wejangan suci dalam vihara kami. Di sini disebut menyapu lantai, membersihkan hati. Hati bersih baru bisa mengembalikan watak sejati. Membuang sampah dari hati, maka tidak akan ada lagi kerisauan, keterikatan, kehayalan. Hati terbuka, simpul ikatan terlepas, maka akan merasakan kebahagiaan dan kebebasan. Ini adalah manfaat dari belajar. Jadi belajar itu sama dengan membersihkan watak sejati sebenarnya. Kamu kembali ke watak sejati kamu agar kamu bisa mencapai yang namanya kebahagiaan yang diraih oleh Yen Hui. Makanya dalam wejangan Viara kami dikatakan membina diri harus penuh dengan kebahagiaan. Xiu Tao Yo Kuai Le. Maksudnya apa Xiu Tao Yo Kuai Le? Ada beberapa orang datang ya di Viara setelah baca wejangan ini, dia datang kepada saya, anak-anak muda, mereka ngomong, Xiu Tao Yo Kuai Le artinya apa? Kok kalau saya disuruh tugas persembahan buah, saya nggak suka, saya nggak mau. Kok kalau saya disuruh dia protokol sembahyang, saya nggak mau. Karena katanya Xiu Tao Yo Kuai Le, saya nggak bahagia. Kuai di sini bukan suka-suka kamu atau suka-suka keinginan kamu. Kuai di sini maksud apa? Tidak terpengaruh oleh faktor eksternal. You punya satu pembinaan hati yang tak terkondisi seperti Yen Hui. Yen Hui kebahagiaannya tidak terkondisi dengan yang namanya apa? Faktor eksternal. You miskin, makan cuma nasi kasar, segayung air, diam di kampung yang buruk. Orang lain pun sudah gak tahan. Tapi Yen Hui kebahagiaannya gak hilang. Karena apa? Dia hanya menjaga yang satu yang baik itu. Yang di dalam kitab Tong yang dikatakan apa? Yen Hui mendapatkan satu yang baik, ia jaga sampai akhir hayatnya. Jaga didekap di dada seolah-olah takut kehilangan. Inilah teladan dari Yen Hui. Yen Hui disebut salah satu murid Konfusius yang paling terpelajar. Bahkan dalam yang namanya konteks belajar, tidak ada yang kedua dari Yen Hui. Yen Hui itu selalu number one. Selalu murid yang terbaik. Bahkan Cheng Tze salah satu murid yang katanya the best pun ya. The best generasi yang berikutnya yang terbaik pun. Cheng Tze sebelum mencapai kesempurnaan, sebelum meninggal dia bilang apa? Saya dalam hal pembelajaran, dalam hal bakat itu gak setara dengan Yen Hui. Kebayang tidak? Yen Hui ini seberapa bagus. Dia kuncinya apa? Dia kuncinya baik dalam pembelajaran, dia baik dalam syutingnya, dia baik dalam pembinaan dirinya. Akhirnya apa? Dia menjaga kebahagiaannya. Maka dia bilang, Syutao Yokaila. Orang yang membina diri harus mencapai satu tingkatan yang namanya kebahagiaan yang tak terkondisi. Itu menunjukkan apa? Beliau sudah tidak dipengaruhi lagi dengan yang namanya keinginan yang bersifat egois. Nah, ini maknanya gunanya belajar. Ya, ini sebenarnya waktu itu dipakai untuk School of Thought. Ya, teman-teman boleh baca sendiri. Ya, dan ini adalah manfaat kalau kita belajar atau kita membina diri itu juga bisa larinya ke kesehatan. Jadi, ini adalah satu buku yang bagus. Saya bukan brand ambassador dari buku ini. Tapi teman-teman boleh beli buku ini di Lamrimnesia. Ini cukup bagus menurut saya. Ini benar-benar menunjukkan bahwa pembinaan diri, ya, pembinaan diri itu sesuatu yang nyata. Meskipun ini konteksnya bukunya adalah percakapan Dalai Lama yang nanti ini akan mengkaji yang namanya manfaat dari meditasi dan lain-lain. Tetapi sebenarnya sadar atau enggak, dalam membina diri kita akan menjaga kestabilan emosi kan, kesadaran kita jaga kan, ketenangan batin kita jaga kan, agar mencapai satu yang namanya kebahagiaan yang tak terkondisi dari faktor eksternal kan. Itu juga bisa pengaruhi kesehatan kita loh. Jadi di buku ini dikatakan emosi-emosi kita dapat sangat berarti bagi kesehatan. Di satu sisi, bobot data ilmiah menunjukkan bahwa hubungan antara emosi dan kesehatan sangat kuat. Untuk perasaan negatif, kemarahan, kecemasan, depresi, keadaan ini jika terus dikuatkan, berkepanjangan, dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, memperburuk gejala, dan menghambat pemulihan. Sebaliknya, keadaan yang lebih positif, keseimbangan batin, optimisme tampak memiliki efek yang bermanfaat pada kesehatan, meskipun data tentang
dampak kesehatan dari emosi positif tidak sekuat yang negatif. Artinya gini loh teman-teman. Di dalam buku ini dia tuh penelitian. Dia ada satu penelitian empiris yang dilakukan oleh seorang ahli yang bernama Daniel Goleman. Daniel Goleman kalau tidak salah ya. Daniel Goleman. Ah ini nih Daniel Goleman. Jadi Daniel Goleman ini beliau menulis bahwa misal contoh ya, orang sakit kanker, penuh depresi, penuh apa, dia punya imun, dia punya kekebalan tubuh. Itu tuh sel recovery-nya tuh lebih buruk. Tetapi orang yang dia meskipun sakit apa, dia punya kebahagiaan, dia punya keseimbangan batin, dia punya ketenangan, dia punya optimisme, dia punya harapan, dia itu lebih bisa sembuh. Bahkan pemulihannya, sel pemulihan tubuhnya, itu pemulihannya lebih cepat lagi. Nah, karena apa? Jadi terkadang ya kesadaran batin kita tuh mempengaruhi tubuh kita loh. Makanya seseorang harus bisa mencapai tahapan pembelajaran, mencapai seorang suci, mencapai yang namanya kebahagiaan yang tidak terkondisikan. Jadi semua xiu tao yao kuai le. Xie itu tujuannya adalah untuk mencapai kuai le juga. Kamu belajar dan terus diulang. Itu adalah memperbaiki diri, melatih ketenangan, melatih gerak tubuh, melatih cara berbicara. Pelan-pelan akan mencapai yang namanya tahapan tak terkondisikan kebahagiaannya. Nah, makanya ini adalah manfaat belajar. Ya, belajar dia punya manfaat sangat banyak. Ini adalah konsep pembelajaran dalam Konfusianisme. Konfusianisme punya tujuan belajar itu simple. You mencapai satu tahapan pembelajaran mengenai kehidupan. You belajar jadi manusia, belajar tentang moralitas dari yang nggak tahu menjadi tahu, dari yang tahu ini tidak, dari yang tidak tahu ini baik dan benar, yang mana yang baik, mana yang salah. Akhirnya kamu belajar, kamu mencapai pemahaman itu. Setelah itu kamu mempelajari kehidupan, kamu memperbaiki diri, dari diri kamu pelan-pelan ke keluarga, keluarga pelan-pelan ke negara, negara pelan-pelan ke seluruh dunia. Pelan-pelan juga kamu akhirnya mencapai yang namanya satu tahapan kesucian. Dengan cara apa? You ketemu hati you yang hilang. You menemukan hatimu yang hilang, yang pada dasarnya sudah ada kebenaran yang tak terhingga. Sudah ada 5 sifat mulia. Yuk aktualisasikan itu. Dengan cara apa? Singkirkan keinginan-keinginan kita yang bersifat egois. Pelan-pelan mengubah nasib, pelan-pelan juga mencapai kebahagiaan yang tak terkondisikan, dan akhirnya insya Allah you punya kesehatan. You pelan-pelan akan punya kesehatan. Ya, tetapi kita juga gak ada yang namanya sesuatu yang pasti, sehingga ini adalah manfaat dari pembelajaran. Pembelajaran itu sangat penting. Ya, pembelajaran sangat penting. Sehingga coba mulai dari hal yang paling simpel dulu. Kalau mau mempelajari ajaran Konfusianisme tentang Xie, you belajar yang nama Fansing, introspeksi, merenung, menenangkan hati, belajar yang namanya tata krama. Nah, nanti konsep belajar Konfusianisme lebih lanjut lagi di mana kita akan masuk ke bab 1 ayat 1 Xie Erbian. Ya. Nah, jadi ini ada penutupan ya. Penutupan kita pembelajaran hari ini sampai di sini. Ya, teman-teman, ini adalah School of Thought, ini adalah suatu apa nih komunitas yang bersifat netral ya, yang bersifat universal. Jadi kalau teman-teman ada info baik tentang pembangunan vihara teman-teman atau apa, boleh share ke sini. Ya, boleh di-share ke sini. Kalau misal kayak ada pembangunan sekolah apa, kita bisa masa share info. Ada kayak pembelajaran apa-apa, kita bisa share info. Nah, ini salah satunya ada teman dari vihara saya. Saya juga vihara ini. Ya, saya juga berasal dari vihara Kuangci ini. Jadi ini adalah satu yayasan bernama Dana Paramita Indonesia, Yayasan Kuangci. Itu ada kontak personnya. Ini teman-teman bisa lihat, ini alamatnya semuanya. Ini ada kegiatannya. Jadi dengar-dengar dari Yayasan Dana Paramita, mereka sedang ada satu program paling update, ada pembangunan sekolah Seng Yen. Ya, jadi ini adalah satu sekolah yang yang ada di Cengkareng. Ya, teman-teman bisa cari Guangming Education Center kalau tidak salah GMSC. Itu teman-teman bisa cari di sana. Di sini mereka belajar tentang moral etika Konfusianisme. Jadi mereka dari kecil-kecil itu sudah belajar Tichukui. Tiap pagi mereka ada menghafal syair. Tiap hari Jumat mereka juga ada ceramah moral etika tentang ajaran Konfusianisme. Karena saya juga pernah ke sana, saya saksikan sendiri. Saya pikir ini cukup bagus. Jadi teman-teman dari Yayasan Dana Paramita Kuangci Indonesia ini punya gerakan utamanya cukup banyak. Nah, tetapi program paling update-nya itu adalah ini, nomor 3 ini. Nah, sisanya nomor 4 ini, saya tidak ngerti apa, karena saya bukan orang pajak, saya orang hukum.
Ya, donasi melalui yayasan dapat menjadi pengurangan penghasilan kena pajak hingga maksimal 80% sesuai ketentuan. I don't know, gua gak ngerti ini. Ya, terserah lah. Itu itu yang ngerti pajak silakan berkomentar lah. Nah, ini ada kontak personnya, teman-teman bisa lihat. Ini Gmailnya, ini alamatnya, dan ini akun Instagramnya. Teman-teman boleh follow untuk lihat programnya. Jadi mereka sedang fokus dalam pembangunan sekolah Sengsian ini. Saya pikir ini cukup baik. Sengsian ini kalau dibangun ya, itu berapa banyak lagi orang-orang bisa mendapatkan pengajaran yang baik tentang moral-moral etika gitu loh. Anak-anak zaman sekarang itu makin susah dididik. Di Sengsian itu mereka diajari cuci piring sendiri, belajar cikong, hormat pada orang tua. Mereka diajari sapu, nyapu, ngepel, belajar hidup mandiri. Mereka belajar keterampilan. Dari sejak kecil mereka diajari yang namanya prioritas itu bagaimana, menghormati bakti persaudaraan itu bagaimana. Saya pikir ini sekolah cukup bagus. Sehingga ya teman-teman, saya hanya mengambil sesi ini untuk menginformasikan bahwa Guangxi sedang membangun sekolah Sengxian. Dan teman-teman kalau mau tahu infonya atau mau bersumbangsi, teman-teman bisa cari saudari Priscilia ini. Kita biasa panggil beliau ada Lia. Nah, ini ada nomor, ini ada kontak personnya, teman-teman silakan hubungi, silakan cari, karena ini akan membawa manfaat banyak sekali untuk bisa membawa manfaat bagi khalayak ramai. Saya pikir demikian informasi. Nah, jadi kita sesi belajar sampai di sini. Apabila ada salah kata dan pembawaan, saya memohon maaf pada para Buddha, para suci. Teman-teman harap memaklumi, saya masih dalam tahapan pembelajaran. Jadi ini adalah, kalau teman-teman tertarik untuk bergabung pada grup kami, teman-teman boleh kontak admin. Ya, di sini sering di-share bahan-bahan pembelajaran. Terus juga ada satu grup khusus lagi itu adalah untuk mempelajari kitab secara Zoom tapi rame-rame. Nah, itu tidak dipublish di Zoom, tidak dipublish umum. Kita hanya belajar untuk kita sendiri dan itu nanti rencana dari kitab Tashy yang akan dibahas. Juga follow Instagram kami dan TikTok kami. Apabila merasa materi ini cukup baik dan bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Ya, baik teman-teman, terima kasih. Selamat malam. Kita sampai di sini saja.